Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di channel Reforma, sobat Reforma sekalian. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai jabatan fungsional terkait dengan bagaimana pengusulan jabatan fungsional, mulai dari pengajuan naskah akademik sampai dengan ditetapkannya jabatan fungsional dengan peraturan Menteri PAN dan reformasi birokrasi. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Kurniawan Lutfi. Dalam penyusunan jabatan fungsional, paling tidak sudah terlibat dengan 4 jabatan fungsional. Pertama adalah pada saat menyusun jabatan fungsional penata kelola pemilihan umum, mulai dari penyusunan naskah akademik sampai dengan draft Permenpan RB dan juga penyusunan juknis jabatan fungsional. Kemudian jabatan fungsional pengelola perlindungan saksi dan korban saat ini masih dalam tahap penyusunan naskah akademik. Kemudian pengembang perbukuan sampai pada telah uraian tugas, dan juga yang terakhir adalah mediator, juga dalam tahapan telah uraian tugas. Kita masuk ke jabatan fungsional itu sendiri. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikannya, bahwa pada kepemimpinan beliau yang periode kedua ini akan dilakukan penyederhanaan birokrasi, yang dalam hal ini adalah dengan cara memangkas eselonisasi. Jadi kalau dulu kita kenal ada eselon 1 sampai dengan 4, nantinya eselonisasi hanya akan ada eselon 1 dan eselon 2. Sedangkan eselon 3 ke bawah itu akan dilakukan peralihan kepada jabatan fungsional. Kemudian apa sih jabatan fungsional? Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi bisa kita breakdown bahwa fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas instansi pemerintah, kemudian masyarakat keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan atau penilaian tertentu. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi, kemudian pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya. Kegiatan dapat diukur dengan satuan nilai atau kumulasi butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit. Jadi kalau sedikit kita bahas, yang pertama fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas instansi pemerintah. Jadi jabatan fungsional ini nantinya sangat terkait erat dengan pelaksanaan substansi dari instansi yang bersangkutan. Jadi bisa dibilang bahwa jabatan fungsional ini adalah jabatan-jabatan yang memperkuat fungsi instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian mensyaratkan keahlian dan keterampilan tertentu. Ketika seseorang sudah duduk di dalam jabatan fungsional, maka orang tersebut diharapkan memiliki keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan jabatan fungsional yang diembannya. Dan keahlian atau keterampilan tersebut harus dibuktikan dengan sertifikasi dan penilaian tertentu secara periodik. Kemudian dapat disusun dalam satu jenjang jabatan, artinya nanti akan ada jenjang jabatan fungsional. Jabatan fungsional dapat dibagi menjadi dua, ada jabatan fungsional keterampilan dan ada jabatan fungsional keahlian. Jabatan fungsional keahlian dibagi menjadi 4 jenjang, mulai dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Jenjang tersebut didasarkan pada tingkat kesulitan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki jenjang tersebut. Kemudian pelaksanaan tugasnya bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas profesinya, dan terakhir adalah kegiatan dapat diukur dengan satuan nilai. Jadi dalam hal nanti untuk naik jenjang lebih tinggi akan diukur melalui angka kredit. Yang selanjutnya adalah dalam hal apa pembentukan dan kebutuhan jabatan fungsional dapat ditentukan. Pertama adalah jabatan fungsional tersebut dapat berupa mandatori dari peraturan perundang-undangan. Jadi ketika misalnya peraturan perundangan tertentu itu mensyaratkan adanya jabatan fungsional, maka otomatis jabatan fungsional tersebut harus dibuat. Seperti misalnya ketika ada undang-undang yang di dalam salah satu klausulnya menyatakan bahwa dalam melaksanakan undang-undang ini diperlukan jabatan fungsional. Nah,
ketika ada kata-kata diperlukan jabatan fungsional untuk melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, maka jabatan fungsional tersebut harus dibuat atau disusun. Kemudian pelaksanaan tugas tusi organisasi tertentu. Ini seperti yang kami sudah tusi dari instansi yang sifatnya substansi, ini dapat dijalankan oleh jabatan fungsional. Kemudian yang terakhir tuntutan pelaksanaan tugas, ini hampir sama dengan yang sebelumnya, bahwa dalam pelaksanaan tugas yang substansi dilaksanakan oleh jabatan fungsional. Nah, dalam kaitan dengan jabatan fungsional, maka disiapkan juga untuk bagaimana profesionalisme, kemudian pengembangan karir dan peningkatan kinerja dari jabatan fungsional yang ada ini diatur oleh instansi pembina dari jabatan fungsional tersebut. Kemudian rekan-rekan sekalian, sobat reforma sekalian, bagaimana sih alur pengusulan jabatan fungsional mulai dari A sampai Z? Yang perlu kita siapkan adalah naskah akademik pengusulan jabatan fungsional. Jadi, naskah akademik pengusulan jabatan fungsional ini mengacu pada Peraturan Menpan Nomor 13 Tahun 2019. Naskah akademik ini selesai disusun, dikirimkan ke Kementerian PAN dan RB, dan nanti Kementerian PAN dan RB akan melakukan ekspos terhadap usulan dari jabatan fungsional yang dimaksud. Nah, ekspos ini adalah berupa paparan dari instansi pengusul terkait dengan jabatan fungsional tersebut. Nah, setelah selesai paparan, maka Kementerian PAN dan RB akan menerbitkan rekomendasi. Nah, setelah Kementerian PAN dan RB menerbitkan surat rekomendasi, maka tugas dari instansi pengusul adalah menyusun uraian kegiatan. Nah, uraian kegiatan ini akan dilanjutkan dengan uji beban kerja atau ABK, analisis beban kerja, untuk menghitung angka kredit dan juga kebutuhan formasi dari jabatan fungsional yang dimaksud. Setelah instansi pengusul menyusun uraian kerja dan beban kerja, maka akan dilaksanakan validasi hasil oleh Kementerian dan RB terhadap instansi pengusul yang tadi sudah melakukan penghitungan beban kerja. Kemudian setelah validasi hasil didapatkan angka kredit, perhitungan kebutuhan formasi juga sudah didapatkan, maka akan dilakukan drafting atau penyusunan draft rancangan peraturan Menpan dan RB terkait dengan jabatan fungsional yang diusulkan. Setelah melalui pembahasan, akan dilakukan Permenpan RB terkait dengan jabatan fungsional tersebut oleh Menpan, yang akan diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian setelah jabatan fungsional tersebut disahkan dan petunjuk teknis juga sudah diterbitkan oleh BKN, maka yang selanjutnya dilaksanakan oleh instansi pengusul adalah merekrut PNS atau P3K untuk duduk dalam jabatan fungsional yang dimaksud. Selain itu juga akan dilaksanakan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional oleh instansi pembina. Kewenangan untuk pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional ada pada instansi pembina masing-masing. Nah, peran dan tugas instansi pembina adalah membina dan mengembangkan profesionalisme, karir, dan kesejahteraan dari pemangku jabatan fungsional itu sendiri. Sobat reforma sekalian, kita akan masuk ke dalam naskah akademik pengusulan jabatan fungsional. Jadi untuk lebih detailnya, sobat semua dapat membaca pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 terkait dengan pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Jadi sistematika penulisannya adalah seperti berikut. Pertama adalah judul. Judul ini mencerminkan naskah akademik yang sedang disusun. Jadi sobat reforma sekalian, jadi sebetulnya naskah yang kita susun ini bukan naskah akademik murni ya, tapi lebih kepada naskah usulan. Bagaimana Kementerian PAN dan RB ketika membaca naskah ini dapat menerima gambaran terkait dengan jabatan apa sih yang akan diusulkan oleh instansi pengusul. Kemudian kata pengantar menguraikan maksud, tujuan, dasar, latar belakang penetapan, proses penyusunan naskah akademik, dan harapan terhadap naskah akademik itu sendiri. Kemudian daftar isi mencantumkan setiap bagian atau tajuk substansi dalam dokumen, nomor halaman, tempat bagian, dan mulai dengan sistematika penulisan naskah akademik.
Kemudian bagian bab 1 pendahuluan. Jadi rekan-rekan semua, pendahuluan ini lebih kepada sebelum menyusun jabatan fungsional itu apa sih latar belakang di belakangnya gitu. Pemikiran apa sih kemudian harus disusun jabatan fungsional, masalah apa yang kemudian ditemukan sehingga jabatan fungsional ini ada dan sebagainya. Kemudian kajian teoritis dan praktik empiris. Jadi kajian teoritis dan praktik empiris adalah lebih kepada saat ini ketika tidak ada jabatan fungsional itu siapa yang mengerjakan dan kemudian seperti apa tugas dan fungsi tersebut dijalankan secara empiris sebelum adanya jabatan fungsional yang akan diusulkan. Kemudian bab 3 evaluasi analisis peraturan, ini kaitannya dengan ketika misalnya saat ini sudah ada peraturan yang baru terkait dengan substansi tugas dan fungsi dari pemerintahan tertentu, apakah membutuhkan jabatan fungsional atau tidak. Kemudian landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Jadi ini kaitannya dengan peraturan perundangan yang mendasari adanya jabatan fungsional itu sendiri. Kemudian di bab 5 ini adalah bab yang krusial ya sobat reforma sekalian. Jadi bab ini menjelaskan konsep secara umum dan menyeluruh mengenai dasar hukum jabatan fungsional itu sendiri, instansi pembinanya, pengertian dan definisinya. Jadi pengertian definisi ini adalah jabatan fungsional A misalnya tugas dan fungsinya seperti apa. Kemudian klasifikasi jabatannya, kedudukan jabatan dalam organisasi terkait dengan peta jabatan dari jabatan fungsional ini sendiri ketika nanti disusun. Jenjang jabatannya apakah dari jenjang jabatan keahlian, apakah dari pertama, muda, madya, utama atau hanya sampai dengan madya saja. Kemudian tugas jabatannya ketika nanti jabatan fungsional ini ada, apa sih yang akan dilaksanakan oleh si jabatan fungsional ini. Kemudian uraian kegiatan dan hasil kerja atau output kegiatan. Kemudian standar kompetensi yang disyaratkan. Pengangkatan dalam jabatan seperti apa ketika sudah ada. Kemudian pelatihan yang dibutuhkan untuk jabatan fungsional tersebut. Uji kompetensi dan formasi jabatan fungsional itu sendiri pada instansi pembina. Jadi formasi jabatan ini bisa bersifat tertutup dan terbuka ya. Untuk jabatan fungsional sifat tertutup hanya untuk instansi pengusul. Kemudian bab 6 penutup menyatakan kesimpulan umum tentang jabatan fungsional. Kemudian daftar pustaka memuat seluruh kepustakaan digunakan sumber-sumber rujukan untuk menyusun draft naskah akademik jabatan fungsional tersebut dan juga lampiran jika dibutuhkan. Nah, lampiran ini sobat reforma sekalian dapat berupa misalnya satu peta jabatan yang ada pada instansi pengusul. Kemudian yang kedua adalah nominatif dari pegawai yang nantinya akan diusulkan masuk ke dalam jabatan fungsional. Sedikit tips untuk mempercepat pengusulan jabatan fungsional. Yang pertama adalah tim dari instansi pengusul semakin solid, tim dari instansi pengusul akan semakin cepat jabatan fungsional ini diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah diharapkan ada tim yang gesit. Artinya setiap kali ada masukan, perubahan terkait dengan naskah akademik dan sebagainya, ini dapat dengan segera dikonsultasikan dengan Kementerian PAN dan RB. Jadi semakin cepat perbaikan yang dilaksanakan terkait dengan naskah akademik pengusulan atau terkait dengan usulan-usulan uraian jabatan dan sebagainya, akan semakin cepat usulan naskah akademik itu akan diselesaikan. Kemudian yang tak kalah penting adalah komunikasi yang lancar dengan Kementerian PAN dan RB. Jadi komunikasi ini bisa dibangun dengan cara misalnya in touch dengan PIC yang di Kementerian PAN dan RB, kemudian dengan sowan langsung dengan PIC tersebut atau mengundang PIC tersebut untuk memberikan usulan terkait dengan naskah akademik dan lain sebagainya terkait dengan jabatan fungsional yang sedang diusulkan. Jadi semakin lancar komunikasi, insya Allah semakin cepat usulan dapat disetujui. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami terkait dengan pengusulan jabatan fungsional PNS sesuai dengan Permenpan 13 tahun 2019. Jika ada yang ingin dibahas lebih lanjut, silahkan tinggalkan komen
dan kami akan mencoba untuk membahas permasalahan tersebut dengan lebih komprehensif. Dan sobat reforma sekalian, jangan lupa di subscribe channel ini demi untuk lebih baiknya konten-konten yang kami akan hadirkan ke depan. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.